Sebagai upaya menjaga keamanan dan mencegah oknum tidak berwenang masuk gudang logistik KPU Bandar Lampung, diusulkan diberikan garis polisi. Pasalnya dalam gudang ini terdapat semua logistik pilkada yang harus dijaga ketat. Penjagaan ketat ini dilakukan karena gudang ini menumpang di kantor Dinas Lingkungan Hidup agar tidak ada kecurangan pada surat suara. Penjabat Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan peninjauan ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandar Lampung. Budi Darmawan meminta peningkatan pengawasan terhadap keamanan di gudang logistik KPU Kota Bandar Lampung. Sebagai upaya menjaga keamanan dan mencegah oknum tidak berwenang masuk, gudang logistik KPU Bandar Lampung diusulkan diberikan garis polisi. Budi juga memberikan catatan khusus kepada penanggung jawab gudang logistik dan pihak KPU agar memperketat pengamanan di lokasi. Akses ke gudang logistik perlu diawasi ketat, dan setiap orang yang masuk harus mendapatkan izin serta mengisi buku tamu. Jadi pada hari ini saya bersama Pak Najari, Pak Bandir, juga ada perwakilan dari Polresta melakukan peninjauan gudang logistik, melihat persiapan logistik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota Bandar Lampung. Sejauh ini tadi kita sudah didampingi juga ada Pak Komisioner dan dari Sekretariat KPU sudah menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kendala dalam penerimaan logistik. Kemudian juga kita tadi sama-sama melihat bahwa dari KPU sudah mulai melakukan kegiatan yang untuk persiapan pelipatan logistik ini supaya bisa nanti didistribusikan. Misalnya pelipatan kertas suara sudah dilaksanakan, kemudian tadi untuk formulir yang ada di TPS sudah mulai di packing untuk per TPS, dan ini juga untuk bilik sudah siap, kemudian kontak suara juga sudah siap. Tinggal nanti yang perlu diperhatikan nanti tadi ada saran-saran pengamanannya. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. PJ Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan bersama PJ Gubernur Lampung Samsudin melakukan peninjauan ke dua lokasi sungai di Bandar Lampung yang sebelumnya sering dilanda banjir. Setelah peninjauan, PJ Wali Kota meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan banjir. Dua sungai yang dibersihkan tersebut di Kelurahan Nyunyai, Kecamatan Raja Basa, dan sungai di Kelurahan Wailunik. Pembersihan dilakukan dengan cara pengerukan sungai menggunakan alat berat untuk mengurangi risiko banjir. Penjabat Gubernur Lampung Samsudin yang didampingi PJ Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan turut mengawasi pengerukan sungai yang ditargetkan selesai selama 2 pekan. Selain melakukan peninjauan, PJ Gubernur dan PJ Wali Kota juga melakukan penanaman pohon alpukat dan biopori di sekitar sungai sebagai bagian dari upaya penghijauan dan penanggulangan banjir. Memang kita harus mulai mengecek ya. Ini peralihan antara musim kemarau dan sementara lagi musim hujan. Jadi kita harus mencoba membenahi apa yang sudah terjadi banjir di beberapa waktu lalu di titik-titik lokasi sumber banjir. Ini jangan sampai terjadi yang kedua kalinya. Juga terima kasih Pak Gubernur sudah berkunjung ke wilayah di Kota Bandar Lampung. Nanti akan lanjut lagi ke daerah Teluk ya. Beliau menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kota kita yang merupakan ibu kota provinsi, dan kami juga berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, ada Bang Roy, kemudian dengan pemerintah provinsi, bagaimana kita bisa mencarikan solusi jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah untuk penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Banjir di Kelurahan Raja Basa dan Kelurahan Bumi Waras di Bandar Lampung rutin terjadi saat musim hujan. Banjir terparah terjadi pada bulan Februari 2024 lalu, sebab ketinggian air yang merendam lebih dari 1 meter. Ratusan rumah di 2 kecamatan tersebut rusak akibat terendam banjir. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Untuk memastikan produk kosmetik kecantikan aman digunakan, Komisi 4 DPRD Kota Palembang melakukan sidak ke gudang skincare Davina Talang, Jambi, Palembang. Diketuai oleh pimpinan Komisi 4 DPRD Kota Palembang Budi Mulya, Rabu siang 20 November 2024, rombongan bergerak menuju gudang Davina Skincare yang berada di kawasan Talang, Jambi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Bersama tim dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, rombongan Komisi 4 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu gudang produk kosmetik terbesar di Palembang ini. Sidak ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait produk Davina yang sempat viral karena dianggap bermasalah.
Dalam sidak ini, Komisi 4 DPRD didampingi langsung oleh owner Davina Skincare, yakni suami Davina, Dadang. Anggota Dewan ingin melihat langsung proses dan produk yang diduga bermasalah untuk memastikan apakah informasi yang beredar itu benar atau tidak. Dari hasil sidak diketahui jika produk yang menjadi kontroversi kini telah ditarik dari peredaran. Pihak Davina juga mengklaim telah mengganti semua kerugian konsumen dan meningkatkan kontrol kualitas produk. Hari ini secara langsung kami konfirmasi dengan ownernya langsung, Pak Dadang. Ini bahwasanya kemarin produk-produk yang sudah sempat viral itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan dan juga produk tersebut sudah tidak lagi bekerjasama. Tidak bekerjasama lagi. Sudah melakukan pembenahan. Yang bermasalah tidak kita edarkan lagi, kita cabut semua dari peredaran dan kita melakukan klaim kepada pihak konsumen. Adanya laporan ke Komisi 4, tentu kami sebagai perwakilan masyarakat ingin kedepannya masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harusnya juga melihat perusahaan Deviana sebagai sebuah UMKM yang tumbuh, yang punya daerah dan melibatkan banyak pekerja di sini. Ini tentu dirugikan dengan berita-berita yang sempat viral kemarin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. BEM Nusantara Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Peran Mahasiswa dalam Upaya Wujudkan Kondisi Pilkada Serentak 2024 yang Harmonis. Berlangsung di Aula Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Insan, Jumat sore, kegiatan FGD dihadiri perwakilan Rektor Insan, Satriadi, Ketua Bawaslu Kota Binjai, Yusuf Habibi, perwakilan Kapolres Binjai, Ibda RK Padang, dan Hendra Nugraha sebagai pengamat politik. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif mengenai penyelenggaraan dan pengawasan pemilu pada Pilkada Serentak 2024. Pengamat politik Hendra Nugraha mengatakan partisipasi publik dan peran mahasiswa sangat membantu untuk mengajak masyarakat dalam memilih di Pilkada Serentak 2024. Ia berharap FGD hari ini bisa berdampak terhadap pemilu yang damai, kondusif, dan harmonis. Pertama ya ucapan terima kasih untuk kawan-kawan dari mahasiswa yang telah berinisiatif dalam menyelenggarakan kegiatan ini, melibatkan beberapa instansi tadi, salah satunya penyelenggara pemilu juga. Jadi harapannya kegiatan ini bisa berdampak, bisa menghasilkan pemilu itu yang mana menjadi sejarah pertama di Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan ini yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa bisa berdampak positif, bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas, damai, menghasilkan pemimpin yang pemilihan kepala daerah 2024 dengan harmonis. Artinya mahasiswa hari ini tidak hanya memilih, tapi mahasiswa juga memilah. Mahasiswa hari ini tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelaku daripada pemilihan kepala daerah hari ini. FGD diharapkan dapat menjadi momen untuk menciptakan demokrasi yang sehat melalui kampanye yang damai, simpatik, dan menjunjung kebersamaan yang menjadi komitmen agar tidak terpecah belah. Dari Binjai, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati di Aceh Barat terus melakukan penggalangan massa agar menjadi pemenang pada Pilkada 2024. Kampanye akbar dilakukan guna menghimpun para simpatisan yang mendukung paslon. Di hadapan ribuan massa, mereka berjanji untuk mengembangkan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Pasangan calon nomor urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat melakukan kampanye akbar di lapangan bola kaki Desa Kuta Padang, Johan Pahlawan. Walau hujan, ribuan warga dari berbagai wilayah hadir untuk menyemarakkan penyampaian visi, misi, dan orasi politik secara terbuka. Para tokoh politik tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional ikut mengambil peran dalam upaya meningkatkan elektabilitas paslon yang diusung koalisi Golkar, Nasdem, dan Partai Nanggro Aceh ini. Meski cuaca tak mendukung, namun semangat simpatisan tidak mundur. Orasi politik yang disampaikan paslon nomor urut 2, Haji Kamarudin dan Ayi Aryadi ini membakar semangat sukarelawan yang hadir di sana. Pasangan calon Hakam Ayi ini optimis bisa memenangkan Pilkada 2024 dengan strategi santun tanpa fitnah atau adu domba, serta mencegah timnya menyebarkan hoaks bagi pesaing. Alhamdulillah, saya sangat yakinan persentase kita yang atas. Tidak ada acuan-acuan, tiap minggu ada kita sampai malam
hari minggu per minggu secara tren positif. Naik walaupun ada sempat turun beberapa digit secara elektabilitas, tapi alhamdulillah tren positifnya naik kembali. Dan kemudian pada hari ini kampanye akbar ini, Hakam AI berjanji untuk membangun Aceh Barat lebih baik jika nantinya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Pembangunan yang seimbang serta pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat sejahtera. Dari Aceh Barat, tim TV One mengabarkan.